Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang 3 tokoh pilar Pondok Pesantren Lirboyo. Siapa sajakah mereka? Serta bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Agar lebih mudah memahami kondisi desa Lirboyo sebelum berdirinya pondok pesantren, ada 3 hal yang amat menonjol dalam desa ini. Di antaranya, yang pertama, dahulu desa ini merupakan kumpulan dan tempat orang-orang jahat, maling, bencoleng, perampok, pembunuh, dan lain sebagainya, sehingga keberadaan mereka suka mengganggu masyarakat desa di sekitarnya. Hal ini disebabkan, pada zaman dahulu desa Lirboyo itu dikepung oleh rimbunan pohon yang mengelilinginya, walhasil tempatnya agak terpencil ke dalam jika dilihat dari luar, sehingga tidak terlihat sama sekali. Maka hal itu sangatlah nyaman bagi para penjahat yang ingin bersembunyi di dalamnya. Para penjahat itu berasal dari berbagai daerah baik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan mereka biasanya berkumpul di desa ini. Kedua, selain enak dihuni oleh orang-orang jahat, keberadaan desa yang dikelilingi rimbunan pohon itu ternyata amat disukai oleh makhluk halus. Apalagi pada zaman kerajaan Mataram Islam, di sana terdapat seseorang yang diakini sebagai waliullah. Beliau merupakan delegasi dari Raja Mataram guna menyebarkan agama Islam di desa Lirboyo. Kemungkinan misi dakwahnya tidak berhasil, dikarenakan terlalu banyaknya para penjahat, sehingga yang mau bertaubat hanya sebagian dari kalangan jin. Termasuk kehadiran waliullah itu, ternyata amat terkenal di kalangan bangsa lelembut, dan tidak sedikit dari bangsa jin ini yang tabarukan dan belajar agama Islam kepada waliullah yang satu ini. Setelah beliau meninggal dunia, karena jin-jin pendatang itu sangat suka tinggal di desa Lirboyo, sebuah pemukiman yang dikepung oleh rimbunan pohon, maka kebanyakan dari mereka masih tetap berdomisili, sampai kedatangan Mbah Kiai Manap bahkan hingga sampai detik ini. Ketiga, desa Lirboyo itu sebelum dihuni oleh Mbah Kiai Manap, merupakan desa orang non-muslim, dan tidak ada agama Islam. Dan di sana pula sangat banyak dihuni oleh makhluk jin dan lelembut, sehingga amat wajar jika Mbah Kiai Manap tidak tahan atas segala cobaan yang menderanya, baik di luar maupun dalam. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Madia Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1908 di desa ini telah berdiri 40 hunian rumah tangga. Kemudian pada tahun 1910, berdirilah sebuah pondokan santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok pesantren tersebut diprakarsai oleh Al-Makfurlah Simbah Kiai Haji Soleh Banjar Melati, seorang yang alim dari desa Banjar Melati, dan dirintis oleh salah satu menantunya yang bernama Al-Makfurlah Simbah Kiai Haji Abdul Karim, seorang yang alim, yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Lirboyo merupakan desa angker, yang dahulunya banyak dihuni dedemit dan bangsa jin. Tidak sedikit dari para penduduknya yang melakukan aksi rampok, makar, dan segala tindak tanduk kriminalitas tingkat tinggi. Nama Lirboyo yang terdiri dari kata lir diartikan dengan selamat, sedangkan kata boyo diartikan dengan bahaya. Sebenarnya asal mula nama Lirboyo itu dulunya banyak yang mengucapkan nerboyo, sehingga kata ner itu selamat, sedangkan kata boyo diartikan dengan bahaya. Beberapa dekade selanjutnya, istilah nerboyo berkembang menjadi Lirboyo. Istilah pergantian ner menjadi lir begitu sakral di lidah masyarakat, bahkan sampai saat ini masyarakat Indonesia lebih mempopulerkan Lirboyo ketimbang nerboyo. Tidak banyak orang tahu, apa penyebab desa ini dinamakan Nerboyo atau istilah sekarangnya adalah Lirboyo. Jauh di pedalamannya, tepat di jantung desa ini, berdirilah sebuah pondok pesantren salaf yang mungkin terbesar se-Jawa, sebab melihat dari jumlahnya yang mencapai hampir kurang lebih 40.000 santri. Selain karena telah melahirkan banyak tokoh kiai ulama dan umaro, Pondok Pesantren Lirboyo juga telah memiliki peran penting yang paling berpengaruh bagi Nahdlatul Ulama, dan terutama pemerintahan di Jawa Timur. Di samping nilai pendidikannya yang sudah amat teruji, sehingga dalam usianya yang terbilang tua karena sudah memasuki dari 113 tahun, Pondok Pesantren Lirboyo saat ini telah menjadi pendidikan yang tidak saja menyumbangkan jasa besar bagi peradaban Indonesia,
lebih-lebih bagi umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Mendengar nama Lirboyo, orang akan langsung mengingat salah satu pesantren besar dengan sistem salafnya di wilayah selatan Jawa Timur. Meski pada perkembangannya ada banyak sekali unit pondok di dalamnya, tetapi orang masih lebih sering menyebutkan Pondok Lirboyo daripada menyebutkan nama unit pesantrennya. Dan pada saat ini, pesantren Lirboyo disebut sebagai pondok induk. Pada mulanya, Lirboyo adalah nama salah satu desa yang berada di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Desa ini dahulu terkenal wingit, dan sangat rawan terjadi tindakan kriminal dan perilaku amoral. Ki Lurah Lirboyo kemudian sowan kepada Kiai Soleh di Besa Banjar Melati, dan memohon kepada beliau untuk berkenan menempatkan salah satu santrinya di desa Lirboyo. Yang mana, kehadirannya diharapkan dapat membimbing masyarakat menjadi lebih bermoral. Kiai Soleh akhirnya menempatkan salah satu menantunya, Kiai Haji Abdul Karim, yang nama kecil beliau adalah Manap, untuk bersedia menetap di desa Lirboyo. Setelah 35 hari menetap, Kiai Haji Abdul Karim pun mendirikan sebuah surau kecil yang terbuat dari bambu. Dan surau inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pondok pesantren Lirboyo. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membacakan kisah perjalanan hidup 3 pilar penting pendiri sekaligus penerus pesantren Lirboyo. Yang pertama, kisah Kiai Abdul Karim, sang founding father, dengan kesederhanaan dan keteguhannya dalam menuntut ilmu. Yang kedua, Kiai Marzuki Dahlan dengan kesufian dan kezuhudannya. Dan yang ketiga, Kiai Haji Mahrus Ali dengan jejak perjuangannya. Meski datang dengan cerita yang berbeda, kisah yang akan kami sampaikan ini memiliki kesamaan yang istimewa. Yang mana, ketiganya merupakan sosok yang alim, sederhana, dan teguh. Berikut ini akan kami bacakan biografi dari 3 masyaikh yang menjadi pilar berdirinya pesantren Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim atau yang akrab disapa dengan panggilan Mbah Manap, beliau lahir sekitar tahun 1856, di Duku Banar, Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra ketiga dari pasangan Abdurrahim dengan Salamah. Ayah beliau adalah seorang petani dan juga seorang pedagang. Kehidupan keluarganya sebenarnya berkecukupan, hanya saja setelah sang ayah meninggal, dan usaha itu dilanjutkan oleh sang istri, serta tak lama kemudian Salma ibu beliau menikah lagi. Setelah cukup lama belajar di pondok pesantren Nurul Holil, yang diasuh oleh Kiai Haji Holil Bangkalan, beliau merasa Kiai Haji Abdul Karim sudah lulus. Beliau kemudian memutuskan untuk pamit pulang. Namun sesampainya di Jawa Timur, beliau mendengar salah satu sahabatnya kala mondok di Madura, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ternyata sang sahabat telah 3 tahun membina pesantren Tebu Ireng Jombang. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Abdul Karim memutuskan untuk singgah. Di pesantren ini, ternyata beliau tidak sekedar singgah, dan malah sempat nyantri selama 5 tahun. Meskipun usia Kiai Haji Abdul Karim ketika itu sudah mendekati setengah abad, toh dia belum juga melepas masa lajang. Tanpa diduga-duga, datang seorang kiai dari Pare kepada Kiai Haji Hashim, yang ternyata ia ingin mengambil menantu Kiai Haji Abdul Karim. Tetapi, Kiai Haji Hashim diam-diam menolak lamaran itu, karena beliau ingin menjodohkannya dengan salah seorang putri kerabatnya, yakni putri Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati Kediri. Kiai Haji Abdul Karim yang saat itu berusia 50 tahun, akhirnya menikah dengan Hadijah yang berusia 15 tahun. Suatu hari, Aliman pulang ke Magelang. Rupanya, kedatangan Aliman juga bermaksud untuk mengajak Kiai Haji Abdul Karim, yang saat itu ia berusia 14 tahun untuk berkelana. Dengan berbekal restu orang tua, Kiai Haji Abdul Karim akhirnya berangkat ke Jawa Timur. Terdapat juga riwayat mengenai karomah Kiai Abdul Karim yang terjadi saat beliau mengajar para santri. Hari-hari beliau tidak pernah lepas dari mengaji, dan setiap hari ratusan santri bersimpuh di hadapan beliau, guna memaknai kitab yang beliau baca. Karena kediaman beliau yang kecil, tentu saja tidak bisa menampung jumlah santri yang begitu banyak. Tak jarang santri yang tidak kebagian tempat berada di luar bangkan, dan ada yang cukup jauh jaraknya. Ini sungguh ajaib, sebab suara beliau yang pelan itu justru lebih jelas didengar dari kejauhan. Karomah beliau ini seperti yang dimiliki oleh Mbah Mangli, yakni suaranya ceramahnya mampu terdengar hingga jauh,
walau tanpa menggunakan pengeras suara. Keistimewaan lain pada diri Kiai Haji Abdul Karim adalah keikhlasan dalam memberikan pengajian. Dengan ratusan santri yang bersimpuh di hadapan beliau, tentu saja kediaman beliau yang kecil dan sempit itu tidak bisa menampung. Banyak santri tidak kebagian tempat terpaksa di luar, bahkan ada yang cukup jauh jaraknya. Dalam membaca kitab, Kiai Haji Abdul Karim selalu menyampaikan apa adanya, sehingga ada kalimat yang tidak diberi makna atau domir yang tidak dirujukan. Tentu, hal ini membuat para santri ada yang menggerutu. Mereka seakan protes, mengapa Kiai membaca begitu? Tanpa diduga, beliau dawuh, kalau mau ya begini, wong Kiai Holil kalau memaknai juga begini. Lebih lanjut beliau dawuh, Adomir fidomir menlam yarif marjia domir falai salahu domir. Tentu saja, santri yang buruk sangka tadi terperanjat. Karena kesucian hati serta ketulusannya, Kiai Haji Abdul Karim seakan tahu isi hati orang lain. Kalau dalam istilah Jawanya adalah ngerti sak jeroning winarah, yang artinya tahu sebelum diberitahu, atau mengetahui sebelum suatu peristiwa terjadi. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, tepatnya saat haul Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek ke pondok mendiang gurunya, yakni Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang maghrib beliau pamit keluar pondok, untuk segera pulang ke Lirboyo Kediri. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, dan langsung pulang menuju Lirboyo. Bersama sang cucu kondisi sudah mulai gelap, dan beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba mereka tersadar sudah berada di belakang rumah kakek, tepatnya di pohon asam besar di Lirboyo. Sang kakek lalu berpesan, kejadian ini jangan diceritakan sepanjang dia masih hidup. Ternyata waktu pun belum masuk untuk sholat Isya, dan kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Pernah ada salah seorang santri yang suka keluar malam, tapi tidak pernah ketahuan pengurus. Anehnya, justru Kiai Haji Abdul Karim malah mengetahuinya. Lantas beliau menulis pada secari kertas yang isinya, "Saya tidak suka santri yang sering keluar." Tulisan tersebut kemudian ditempelkan beliau di bawah beduk. Pagi harinya, santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk, sehingga tahu ada tulisan beliau di situ. Sadar akan kesalahannya, ia tak pernah keluar malam lagi. Begitulah beliau, seakan tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. Beliau menyadarkan orang lain tanpa ada unsur paksaan, apalagi melukai hatinya. Dalam hal ketawakalan, Kiai Haji Abdul Karim begitu teguh. Pada tahun 1949 Masehi, ketika Belanda melancarkan agresi kedua, kota Kediri terjamah pula. Di seantero kota terjadi baku tembak antara tentara Republik dan Belanda. Penduduk sipil banyak yang lari mengungsi, begitu juga penduduk Lirboyo. Namun, Kiai Haji Abdul Karim tampak tak bergeming sedikit pun. Beliau begitu tenang, bahkan ketika ditanya mau mengungsi kemana, beliau menjawab tidak akan mengungsi. Beliau malah berkata, "Saya mau mengungsi pada Allah saja." Ternyata benar ucapannya. Dan ketika Belanda masuk Lirboyo, beliau tetap tidak beranjak. Beliau benar-benar mengungsi kepada Allah, yaitu ke masjid untuk berzikir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, dan tak sedikit pun beliau diusik Belanda. Ada pula sepenggal riwayat karomah yang diceritakan oleh Kiai Haji Nawawi, bahwa saat beliau di Madinah dalam kondisi kurang sehat, beliau bermimpi diberi firasat oleh Nabi Muhammad SAW agar mandi di Bir Ali. Kala itu, Kiai Haji Nawawi langsung mencarikan mobil untuk mengantar beliau ke tempat yang dimaksud. Lantas Kiai Haji Abdul Karim mandi di situ, lama sekali. Tiba-tiba saja, saat itu kondisi badan Kiai Haji Abdul Karim seketika sehat seperti sedia kala. Keajaiban lain pernah pula melingkupi Kiai Haji Abdul Karim. Alkisah, bermula ketika Kiai Haji Abdul Karim beserta dua sahabat karibnya, Kiai Haji Maruf Kedunglo, dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, mereka bertiga hendak menghadiri Walimatul Urs. Dengan dikawal Kiai Ali Sodik Tulungagung yang bersepeda, beliau bertiga berangkat dengan mengendarai dokar. Sampai di desa Kaliombo, sebelah selatan Masjid Jamik Alun-Alun Kediri,
Tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyalip dokar itu dan memepetnya, sehingga nyaris dokar itu tertabrak. Anehnya, setelah truk itu mendahului dengan tidak sopan, tahu-tahu roda yang sebelah terlepas, dan kontan saja truk itu oleng dan berantakan. Selain karomah, nasihat dan tutur kata Kiai Haji Abdul Karim sangat berpetuah. Hal ini pernah terbukti ketika beliau hendak melaksanakan salat berjamaah. Saat bertakbir beliau mengulang beberapa kali, karena terganggu oleh santri yang bikin gaduh. Akhirnya beliau dawuh kepada para santri yang ikut berjamaah, bahwa barang siapa yang mengganggu orang sholat, kelak bila mati tidak akan ada orang yang mau melayat. Menurut Sohibul Hikayah, hal itu memang benar-benar terjadi. Ketika santri yang bikin gaduh tersebut pulang, dan akhirnya berhasil menjadi orang terpandang di masyarakat, saat meninggalnya tidak ada orang lain yang melayat. Naudzubillah. Tapi, hal yang sungguh luar biasa adalah bentuk tawakal yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pernah Belanda menyerbu ke pesantren, tapi beliau tetap diam dan tak gentar sedikit pun. Meski demikian, di masa penjajahan Belanda Kiai Abdul Karim tak lantas berpangku tangan. Bahkan pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, beliau bersama para ulama sempat dipanggil ke Jakarta. Tujuan Jepang saat itu adalah untuk membentuk Sumubu, semacam kantor urusan agama di era pendudukan Jepang, yang kemudian diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sosok Kiai Abdul Karim dikenal sebagai seorang kiai yang tawadu dan sederhana. Pernah suatu ketika ada kejadian mencengangkan, yakni ketika beliau didatangi seorang santri baru. Saat santri baru itu turun dari kendaraannya, dan kebetulan Mbah Manap sedang berada di jalan. Karena penampilan beliau yang tidak seperti kiai, santri baru tersebut meminta beliau untuk membawakan kopernya ke kamar. Kiai Abdul Karim pun tidak merasa keberatan dengan hal itu. Santri lain yang melihat kejadian ini kaget bukan main. Dan ketika adzan tiba, santri baru itu pun ikut jemaah. Walhasil ia pun kemudian terkaget, ketika melihat orang yang telah membawakan kopernya barusan, ternyata ia yang akan menjadi imam, dan dialah sang pengasuh pesantren. Konon, karena tak kuat menanggung malu, akhirnya si santri tersebut kemudian keluar, dan tak jadi mondok di pesantren Lirboyo. Belum sempurna jika Kiai Haji Abdul Karim belum menunaikan rukun Islam kelima. Itulah yang masih mengganjal dalam benaknya. Karena itu, setelah kebutuhan santri dipenuhi, dia berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Awalnya beliau mau menjual tanah untuk biaya haji, tapi sebelum tanah itu terjual, kabar keberangkatan ternyata sudah tersiar. Dari kabar itulah banyak penduduk yang ingin mengucapkan selamat, dan memberikan tambahan bekal. Anehnya, dari uang pemberian itu terkumpul uang banyak dan sudah bisa digunakan pergi haji, dengan tanpa harus menjual tanah. Akhirnya, Kiai Haji Abdul Karim pun berangkat ke Tanah Suci. Dan sepulang dari Tanah Suci itu, Kiai Manap kemudian mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim juga ikut menggembleng dan memberikan doa restu kepada Barisan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu, beliau mengirimkan para santrinya untuk ikut bertempur di medan laga 2 kali, ke Surabaya dengan jumlah santri mencapai 97 dan 74 orang, dan sekali ke Sidoarjo dengan jumlah pasukan 309 santri. Beliau juga sempat terlibat dalam pelucutan senjata tentara Jepang di Kediri. Jadi, sang kiai ini terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Sekitar tahun 50-an, usia Kiai Haji Abdul Karim sudah mendekati 1 abad. Akan tetapi, usia itu tidak menghalangi niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Tahun 1952, berkat bantuan biaya dari Haji Hozin, seorang dermawan asal Madiun yang waktu itu juga hendak menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Abdul Karim ingin menunaikan ibadah haji kembali. Tetapi tatkala tiba di Surabaya, kondisi Kiai Abdul Karim tampak kurang sehat, sehingga tim dokter meragukan kesehatan Kiai untuk dapat menunaikan ibadah haji. Akan tetapi karena niat itu sudah bulat, maka Kiai Haji Abdul Karim melakukan berbagai cara. Atas bantuan Kiai Haji Wahid Hashim yang saat itu menjabat di pemerintahan, akhirnya beliau bisa berangkat dari Jakarta. Seusai ibadah haji keduanya itu, Kiai Haji Abdul Karim mulai menunjukkan tanda kurang sehat. Beberapa waktu sempat sakit-sakitan, akan tetapi yang cukup menyedihkan adalah kesehatan itu kian turun drastis,
sehingga saraf sebelah kaki tak lagi berfungsi, yang mengakibatkan beliau mengalami lumpuh. Sebenarnya, kelumpuhan itu sempat diderita cukup lama, hampir 1,5 tahun. Sampai akhirnya saat memasuki bulan Ramadan 1374, seminggu kemudian sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis, sehingga beliau tidak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam jamaah dalam sholat. Tepat pada hari Senin ketiga di bulan suci Ramadan tahun itu, atau tepatnya tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, sekitar pukul 13.30 WIB, Kiai Haji Abdul Karim dipanggil oleh Sang Kuasa. Suasana sedih tentu melingkari keluarga pesantren Lirboyo, sebab pendiri pesantren yang selama itu diagungkan telah tiada. Pada sisi yang lain, beliau juga meninggalkan jejak bangunan pesantren yang perlu untuk diteruskan. Kiai Haji Abdul Karim mempunyai 8 keturunan, 6 perempuan, dan 2 laki-laki. Kedua keturunan laki-laki ini meninggal semenjak masih muda. Adapun ke-8 putra-putri beliau adalah Nyai Hanah, yang menikah dengan Kiai Haji Abdullah Nawawi, meninggal dunia saat menimba ilmu di Makkah. Nyai Haja Salamah, yang menikah dengan Kiai Haji Mansur Anwar, ayah Kiai Haji Anwar Mansur, yang kini menjadi pengasuh tertinggi Ponpes Lirboyo. Abdullah, yang meninggal sewaktu masih muda. Nyai Haja Aisyah, yang menikah dengan Kiai Haji Jauhari. Nyai Maryam, yang menikah dengan Kiai Haji Marzuki Dahlan, sang penerus pondok pesantren Lirboyo. Nyai Hajah Zainab, yang menikah dengan Kiai Haji Mahrus Ali, sang penerus pondok pesantren Lirboyo. Nyai Hajah Komariah, yang menikah dengan Kiai Haji Zaini, dan setelah Kiai Haji Zaini wafat, beliau dinikah oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan yang saat itu sudah berstatus duda. Begitulah kisah sang pendiri sejati, Kiai Haji Abdul Karim, yang beliau memulai segalanya dari bawah, hingga mampu meletakkan tonggak sejarah pesantren, juga menciptakan dinasti yang kini meneruskan estafet beliau. Dan yang lebih tak ternilai lagi, beliau telah mampu menorehkan sebuah nama besar, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo dalam dunia pendidikan. Tiap hari ribuan santri menimba ilmu dan sejuta hikmah di dalamnya. Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo. Kelahiran dan latar keluarga Kiai Haji Marzuki Dahlan. Tahun 1906 Masehi, di sebuah desa teduh di bantaran barat Sungai Berantas Kediri, di desa Banjar Melati, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi ulama besar dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ia kemudian diberi nama Marzuki bin Dahlan, putra bungsu dari 4 bersaudara, buah hati pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Sejak kecil, Gus Juki, panggilan akrab Kiai Haji Marzuki semasa kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama. Gus Juki tidak banyak melewati masa kecil di desa Jampes, kediaman ayah beliau Kiai Haji Dahlan, karena ketika Nyai Artimah ibu dari Gus Juki mengandung beliau, sang ibu pulang ke Banjar Melati dan melahirkan Marzuki kecil di sana. Semasa kecil, Gus Juki sudah dibesarkan di lingkungan yang cukup syarat dengan alim ulama. Dari kecil beliau sudah mendapat pengawasan dan bimbingan dari para kiai, terutama kakeknya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Soleh menjadi guru pertamanya, yang mengajarkan berbagai ilmu dasar agama seperti akidah, akhlak, dan Al-Quran. Suatu ketika, pada saat Gus Juki menginjak usia belajar, ayahnya meminta beliau pulang ke pondok pesantren Jampes, untuk belajar langsung di bawah asuhan sang ayah. Gus Juki menuruti permintaan itu, namun Gus Juki entah mengapa, mungkin merasa tidak betah, tak lama kemudian beliau kembali ke Banjar Melati. Saat menginjak usia muda, Gus Juki melanjutkan pendidikan di pesantren Lirboyo, di bawah bimbingan pamannya, Kiai Haji Abdul Karim. Disinilah ketekunan Kiai Haji Marzuki Dahlan semakin bertambah. Sehingga, dalam waktu yang tidak begitu lama, beliau telah banyak memperoleh ilmu dari Kiai Haji Abdul Karim. Akan tetapi sebelum beliau puas meneguk ilmu di Lirboyo, ayahnya sekali lagi meminta beliau untuk pindah ke Jampes. Sebagai anak, beliau menuruti kehendak sang ayah. Namun, entah mengapa beliau tidak betah lama-lama tinggal di Jampes. Akhirnya tanpa sepengetahuan ayahnya Gus Juki pergi berkelana menuntut ilmu. Beliau kemudian melanjutkan pengembaraan ke berbagai pesantren besar, di antaranya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, asuhan Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk.
Pondok Pesantren Bendo Pare asuhan Kiai Haji Hozin. Sekembalinya ke kampung halaman, Gus Juki belajar kepada kakaknya, Kiai Haji Ihsan Al-Jampasi, pengarang kitab monumental Sirojut Tholibin, dalam bidang tasawuf. Pada tahun 1936 Masehi, menjadi nyatalah isyarat Kiai Marzuki yang beliau dapat saat berziarah di makam Kiai Zainal Abidin dulu, bahwasanya beliau akan menjadi Kiai di Lirboyo. Yang mana, Kiai Marzuki menikah dengan Nyai Maryam binti Kiai Haji Abdul Karim, yang masih menjadi saudara sepupu sendiri, dan menetap di Lirboyo, hingga beliaulah yang menggantikan Kiai Haji Abdul Karim sebagai pengasuh pesantren Lirboyo. Menurut sebuah riwayat, saat menikah dengan Nyai Maryam, beliau dijanjikan oleh Kiai Haji Abdul Karim agar tetap mengaji, paling tidak selama 30 tahun. Jadi meskipun sudah berkeluarga, beliau masih menyempatkan mengaji ke sana kemari. Pada tahun 1961 Masehi, sang istri ibu Nyai Maryam wafat. Untuk menguatkan hati, keluarga kemudian menikahkan beliau dengan Nyai Komariah, adik bungsu almarhumah Nyai Maryam. Meski telah menjadi pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Marzuki Dahlan tetap hidup sederhana. Penampilannya jauh dari kemewahan. Saat bepergian atau berziarah ke makam para wali di sekitar Kediri, beliau lebih memilih mengayuh sepeda pancal, itu pun tidak bagus, karena onderdilnya tidak komplit dan tentu tidak begitu berharga. Rumahnya pun sederhana, hanya berdinding bambu. Hingga tahun 1942 Masehi, barulah dinding itu diganti tembok. Bahkan, ruang tamunya hanya berisi meja dan kursi kayu panjang, seperti diterlantarkan begitu saja. Pada tahun 1973 Masehi, beliau diriwayatkan menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, kesehatan beliau sering terganggu, dan 2 tahun kemudian kesehatannya mulai menurun. Bulan Syawal 1975 beliau jatuh sakit, dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri selama 2 minggu. Karena tak menunjukkan tanda-tanda membaik, keluarga lalu membawa beliau pulang. Keluarga Kiai Haji Marzuki Dahlan berkeinginan, bila mana memang sudah saatnya beliau hendak Allah panggil, biarlah beliau pergi menghadap kehadirat Allah Ta'ala dengan tenang, di tengah-tengah keluarga dan para santri. Beliau lalu dipindahkan ke rumah kediaman Lirboyo pada tanggal 17 November, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Malam itu juga, seluruh keluarga beliau berkumpul menunggui beliau yang semakin kritis. Sementara itu, para santri tidak henti-hentinya melantunkan ayat-ayat suci dan doa-doa untuk beliau, hampir semalam suntuk. Istilah wali Allah tidak lebih adalah seorang hamba yang soleh, yang hanya takut kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah, karena ia telah menjadi kekasih Allah. Pada derajat wali seseorang biasanya akan diberikan kelebihan oleh Allah, atau yang biasa dia sebut dengan karomah. Sebagai seorang walinya Allah, Kiai Marzuki Dahlan juga diberikan hal yang demikian. Konon, Nabi Khidir alaihissalam pernah bertamu kepada Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo. Dikisahkan oleh Kiai Solihun, pengasuh pondok pesantren Nurul Hasan Geger Tegalrejo, beliau bercerita bahwa pada suatu hari Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo kedatangan seorang tamu. Tidak seperti pada hari-hari biasanya, di mana tamu yang sowan biasanya adalah kiai atau santri berpakaian rapi, tapi beliau saat itu terlihat memang lain daripada yang lain. Dia bermata sipit seperti orang keturunan Tionghoa, dan memakai celana pendek. Pada saat yang bersamaan, Mbah Mahrus memperhatikan tamu yang datang ini dari kejauhan, dan tanpa disangka ternyata Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo menyambut tamu ini dengan penuh hormat, mencium tangannya, dan melayani tamu tersebut secara istimewa. Karena terkejut dan heran dengan sikap Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo terhadap tamunya itu, maka setelah tamu tersebut pamitan, Mbah Mahrus bergegas menemui Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo, dan bertanya kepadanya, siapakah tamu beliau tadi, dan mengapa Mbah Kiai menyambut dengan penuh hormat, mencium tangan, dan melayaninya dengan hikmat, tanya Mbah Mahrus. Itu tadi adalah Nabi Khidir, yang memberitahuku bahwa 40 hari lagi aku akan mati, jawab Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo. Dan memang benar, Mbah Mahrus menghitung tepat 40 hari setelah kedatangan tamu tersebut, Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah yang lain juga ada kesaksian mengenai karomah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan. Kisah ini dialami oleh Gus Imam, putra Kiai Mahrus Ali, atau yang dikenal sebagai Kiai Haji Imam Yahya Mahrus.
ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, dalam sebuah perjalanan Gus Imam menaiki bus. Saat itu, Gus Imam memilih duduk di bagian atas bis, karena ingin menikmati suasana perjalanan. Namun di tengah perjalanan supir bis berhenti mendadak, lantaran menghindari kendaraan yang lain. Akhirnya para penumpang yang berada di atas terjatuh, namun anehnya Gus Imam tak merasakan sakit. Menurut kesaksiannya, saat jatuh tubuhnya langsung ditangkap oleh Kiai Marzuki, padahal pada tahun itu beliau tidak berangkat haji. Ada satu pengalaman menakjubkan saat Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, saat beliau masih nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo. Pada saat itu, pengasuhnya adalah Kiai Haji Marzuki Dahlan. Inilah penuturan beliau. Waktu itu saya dan kawan-kawan sedang berkumpul merencanakan akan ngambil tebu. Sebab, saya mendengar sebentar lagi tebu akan ditebang. Untuk itu, bersama kawan-kawan saya berencana mencuri beberapa lonjor tebu, dan kami waktu itu telah bersiap-siap untuk menjalankan aksi. Kebetulan, lokasi kamar Mars yang saya tempati itu dekat dengan kediaman Kiai Haji Marzuki Dahlan. Saya berjalan paling depan, dan ketika saya lewat depan rumah beliau, tiba-tiba saya dipanggil oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan. Gus, mriki, kata beliau yang dengan siapa saja selalu memakai bahasa Jawa kromo, meskipun kepada santrinya yang masih anak kecil. Saya pada waktu itu baru saja masih lulus sekolah rakyat. Ternyata beliau benar-benar memanggil saya, "Kesini Gus." Panggilan beliau tentu membuat saya kaget, sebab bebarengan sekali dengan kegiatan saya yang akan mencuri tebu bersama kawan-kawan. Saya lantas mendekat, lalu ditanya begini, "Gus, sampean mau tebu?" Kontan saja saya kaget bukan main, dan saya keringetan pada waktu itu. Pertanyaan ini membuat saya terdiam dan takut. Saking takutnya, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Sebab, sebelumnya saya tidak menyangka tiba-tiba beliau kok bertanya seperti itu. Nanyanya kok pas sekali, gumam saya dalam hati. Beliau lalu menyuruh saya menunggu. Sebentar kemudian beliau keluar dari dalamnya dengan memanggul seonggok lonjor tebu. Beliau bilang, "Ini untuk Anda saya pilihkan yang bagus-bagus Gus." Setelah tebu itu diberikan kepada saya beliau berkata, "Ini tolong dibagi pada teman-teman yang lain." Setelah menyaksikan peristiwa itu, akhirnya saya dan kawan-kawan tidak jadi mencuri tebu. Saya jadi bertanya-tanya, kira-kira siapa ya orang yang telah membocorkan rencana itu? Padahal saat itu beliau kan tidak tahu rencana saya dan kawan-kawan. Sebelum wafat, Kiai Haji Marzuki Dahlan menyampaikan 3 nasihat dan beliau wasiatkan kepada keluarga, pengurus, dewan guru, dan seluruh santri untuk tetap dijunjung tinggi dan diugemi. Terdapat 3 wasiat penting yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan. Semua tata tertib dan peraturan pondok pesantren hendaknya ditegakkan dan dipatuhi dan jangan sekali-kali diubah. Semua santri harus tetap tekun belajar dan mempertinggi himmah karena demikian itu berarti sadar dan mau menghidupkan budaya belajar ala pondok pesantren. Beliau amat keberatan jika ada santri yang mengalami musibah atau cobaan hidup lantas mengubah keikhlasan niat menuntut ilmu, bimbang atau bahkan berbelok menjadi keduniawian. Besoknya tepatnya pada Selasa, 18 November, 24 Zulqa'dah, atau bertepatan pada tanggal 18 November 1975, rupanya Allah Ta'ala telah menggariskan ketentuannya atas beliau. Di pagi yang cerah itu, dengan husnul khotimah beliau dipanggil ke hadiratnya. Kiai Haji Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali lahir pada tahun 1906 Masehi di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Hasinah binti Kiai Saidi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau dikenal dengan nama Rusdi, dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran. Sifat kepemimpinan beliau sudah nampak saat masih kecil. Sehari-hari, beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarga. Beliau diasah oleh ayah sendiri, Kiai Haji Ali, dan sang kakak kandung, Kiai Afifi. Saat berusia 18 tahun, beliau melanjutkan pencarian ilmu ke pesantren Panggung Tegal, Jawa Tengah, asuhan Kiai Mukhlas, kakak iparnya sendiri. Disinilah kegemaran Kiai Haji Mahrus Ali belajar ilmu nahu semakin teruji dan mumpuni. Selain itu Kiai Haji Mahrus Ali juga belajar silat pada Kiai Balya,
ulama jawara pencak silat asal Tegal Gubuk Cirebon. Pada saat mondok di Tegal inilah Kiai Haji Mahrus Ali menunaikan ibadah haji, tepatnya pada tahun 1927 Masehi. Kiai Haji Mahrus Ali menimba ilmu pada Kiai Haji Holil, pengasuh pondok pesantren Kasingan. Hampir 5 tahun menimba ilmu di pondok Kasingan, kemudian Kiai Haji Mahrus Ali minta izin kepada gurunya untuk pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya di Gedongan, Kiai Haji Mahrus Ali lagi-lagi mendapat sambutan dari para santri dan keluarganya dengan penuh penghormatan. Mereka para santri kagum akan kecerdasan Kiai Haji Mahrus Ali dalam memahami kitab Alfiyah. Rupanya, Allah memberikan futuh, pembuka hati dan ilmu, berkat doa munajat dan riado sang ibu kepada dirinya. Tak puas dengan bekal ilmu yang dimiliki, Kiai Haji Mahrus Ali meminta izin kepada ibunya untuk menimba ilmu di pesantren Lirboyo. Sehingga pada tahun 1936 Kiai Haji Mahrus Ali belajar di Lirboyo, di bawah asuhan langsung Kiai Haji Abdul Karim. Melihat kecerdasan yang dimiliki Kiai Haji Mahrus Ali, sehingga membuat gurunya terkagum-kagum dan jatuh hati pada Kiai Haji Mahrus Ali. Maka dari itu, sang guru kemudian meminta kepada Kiai Haji Mahrus Ali untuk mau menjadi mantunya. Akhirnya tahun 1938, Kiai Haji Mahrus Ali menikah dengan putri gurunya yang bernama Zainab. Kiai Haji Mahrus Ali dikenal sangat mencintai ilmu, maka tak heran jika beliau selalu berpindah-pindah dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Hal ini beliau lakukan sekedar bertabarruk kepada para ulama, seperti ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan Magelang, asuhan Kiai Haji Dalhar, Pondok Pesantren Langitan Tuban, dan masih banyak yang lainnya. Kiai Haji Mahrus Ali juga dikenal sebagai ulama pejuang yang pemberani. Diriwayatkan, beliau juga ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945 melawan tentara sekutu di Surabaya. Haji Mahfudz, seorang komandan peta, pembela tanah air, yang mula-mula menyampaikan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia itu kepada Kiai Haji Mahrus Ali, lalu diumumkan kepada seluruh santri Lirboyo dalam pertemuan di Serambi Masjid. Dalam pertemuan itu pula, para santri Lirboyo diajak melucuti senjata Kompitai Dai Nippon yang bermarkas di Kediri, yang mana markas itu kini dikenal dengan markas Brigif 16 Brawijaya Kodam Brawijaya. Tepat pada jam 10 malam berangkatlah para santri Lirboyo sebanyak 440 menuju ke tempat sasaran, di bawah komando Kiai Haji Mahrus Ali dan Mayor Haji Mahfudz. Sebelum penyerbuan dimulai, seorang santri yang bernama Syafi'i Sulaiman, yang pada waktu itu berusia 15 tahun, menyusup ke dalam markas Dai Nippon yang dijaga ketat. Maksud tindakan itu adalah untuk mempelajari dan menaksir kekuatan lawan. Setelah penyelidikan dirasa sudah cukup, Syafi'i segera melapor kepada Kiai Haji Mahrus Ali dan Mayor Haji Mahfudz. Saat-saat menegangkan itu berjalan hingga pukul 1 dini hari, dan berakhir ketika Mayor Mahfudz menerima kunci gudang senjata dari Komandan Jepang, yang sebelumnya telah diadakan diplomasi panjang lebar. Dalam penyerbuan itu, gema takbir Allahu Akbar berkumandang menambah semangat juang para santri. Aroma surga dan mati syahid telah mereka rindukan, dan pada akhirnya penyerbuan itu sukses dengan gemilang. Selang beberapa lama, Mayor Haji Mahfudz melapor kembali kepada Kiai Mahrus Ali di Lirboyo, bahwa tentara sekutu yang memboncengi Belanda hendak mendarat di Surabaya, dan pasukan itu akan kembali menjajah Indonesia yang sudah merdeka. Mendengar hal itu, spontan Kiai Mahrus Ali mengatakan bahwa kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemudian Kiai Haji Mahrus Ali menginstruksikan kepada santri Lirboyo, untuk berjihad kembali mengusir tentara sekutu di Surabaya. Maka dipilihlah santri-santri yang tangguh untuk dikirim ke Surabaya, untuk bergabung dengan para mujahid lainnya. Dengan gagah, Kiai Haji Mahrus Ali berangkat bersama dengan para santri-santri Lirboyo, untuk berjuang merampas kembali kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Kiai Mahrus kembali menurunkan santrinya di medan pertempuran. Kiai Haji Mahrus Ali mempunyai andil besar dalam perkembangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Bahkan, beliau pernah diangkat menjadi Rais Syuriah Jawa Timur selama hampir 27 tahun, hingga akhirnya diangkat menjadi anggota Mustasyar PBNU pada tahun 1985 Masehi. Di awal tahun 80-an, seorang santri Lirboyo Kediri yang telah tamat mondoknya sowan kepada Kiai Haji Mahrus Ali untuk pamitan, sekaligus mohon saran untuk kehidupan baru yang akan ia jalani. Ia meminta saran, selain mengaji, apa yang harus dilakukan. Kiai Haji Mahrus Ali lalu memberi saran, selain mengaji,
santri tersebut disarankan agar menjual bambu. Sampai di rumah, selain mengaji, akhirnya santri tersebut juga menjual bambu sesuai arahan sang kiai. Dan alhamdulillah, hasil menjual bambu sangat melimpah, sehingga ia bisa berangkat haji. Beberapa waktu kemudian, usaha bambunya mengalami surut, sehingga harus ditinggalkan. Ia kemudian beralih jual beli mobil dan rental, yang pada masa itu belum banyak dilakukan orang. Sempat hasilnya besar dan laris, tiba-tiba dalam waktu singkat usaha rental dan jual beli mobilnya kolaps. Di tengah kegundahannya, sang santri sowan kembali kepada Kiai Mahrus, dan menceritakan kondisinya. Akhirnya kepada sang santri Kiai Mahrus dawuh, "Kamu sudah tak bilangi untuk jualan bambu tetapi tinggal, malah berganti jualan mobil. Masalah jualan sepi itu adalah hal yang biasa." Diriwayatkan oleh Gus Anwar Iskandar Ketua Tanfidziyah NU Kodia Kediri, bahwa Kiai Haji Mahrus Ali adalah seorang ulama karismatik di kalangan NU yang memiliki karomah. Alkisah, gedung-gedung IAIT atau Institut Agama Islam Tribakti akan diresmikan penggunaannya, sehingga ribuan santri ulama dan pejabat memenuhi kampus, dan beberapa santri berdiri membentuk pagar menyambut Menteri Agama. Akan tetapi suasana berubah, langit Kediri yang pagi itu cerah mendadak mendung, dan kemudian hujan pun turun. Sementara itu Menteri Agama sudah berada di Kediri, istirahat sejenak di kantor wali kota. Panitia tampak gundah, seiring dekatnya waktu peresmian, sedangkan hujan semakin deras. Lain halnya dengan Kiai Haji Mahrus Ali, beliau justru nampak tenang mendengar rombongan Menteri Agama menuju kampus. Beliau dengan penuh percaya diri kemudian maju ke panggung. Para santri, mari kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, kita minta agar hujan dihentikan, pinta beliau kepada para santri. Beliau kemudian berdoa, dan hadirin mengamininya. Subhanallah, tidak lebih dari 5 menit hujan tiba-tiba berhenti, dan langit Kediri kembali cerah. Seiring itu, rombongan Menteri Agama juga telah sampai di tempat acara. Kurang lebih 1 jam acara peresmian berlangsung, dan Menteri Agama meletakkan batu pertama pembangunan musola kampus. Usai acara dengan diiringi sholawat Nabi, kemudian rombongan bertolak kembali ke Balai Kota Kediri. Hadirin belum sempat mengangkat kaki, tiba-tiba hujan deras kembali mengguyur kota Kediri yang tadi sempat cerah sebentar. Pembicaraan santri Lirboyo bukan lagi tertuju gedung baru kampus atau pidato menteri, namun ihwal hujan yang sempat tertahan oleh doa beliau. Bagi santri baru, peristiwa itu sungguh menakjubkan, dan peristiwa itu membuat santri baru kagum serta hormat kepada pengasuhnya. Akan tetapi bagi Kiai Halimi, kisah seperti itu bukanlah hal yang baru. Salah satu kisah karomah beliau yang paling dikenang adalah peristiwa pada musim haji tahun 1974. Yang mana, peristiwa ini menunjukkan salah satu karomah Kiai Mahrus Ali yang mengundang decak kagum. Pada tahun tersebut, Kiai Mahrus Ali, Nyai Zainab, dan putranya, Gus Imam Yahya Mahrus, mereka tengah melaksanakan ibadah haji. Mereka dijadwalkan menaiki pesawat yang sama dengan jemaah asal Kabupaten Blitar. Namun, beberapa saat sebelum pesawat lepas landas, Kiai Mahrus tiba-tiba meminta keluarganya turun dari pesawat. "Ayo turun, ikut penerbangan belakang saja, pesawat ini bau mayat," ujar Kiai Mahrus. Mereka pun berganti penerbangan, dan selamat dari musibah tersebut. Diketahui, pesawat tersebut akhirnya mengalami kecelakaan tragis di Kolombo, Sri Lanka, dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Kisah karomah beliau yang lain terjadi ketika peresmian gedung Institut Agama Islam Tribakti di Kediri. Saat acara berlangsung, hujan deras mengguyur. Namun saat itu Kiai Mahrus meminta semua santri berdoa bersama, agar hujan berhenti. Ajaibnya doa tersebut langsung dikabulkan, dan hujan berhenti selama acara berlangsung, dan kembali turun setelah peresmian selesai. Pada suatu ketika, mobil yang ditumpangi Kiai Mahrus bersama sopirnya tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Mobil tersebut tenggelam cukup lama, hingga harus ditarik menggunakan mobil derek. Namun saat pintu mobil dibuka, Kiai Mahrus terlihat santai sedang merokok tanpa basah sedikit pun. Ada pula cerita unik mengenai salah seorang santri beliau. Santri ini meskipun sudah lama boyong, ia tiba-tiba diminta datang ke Lirboyo. Sebelum berangkat, Kiai Mahrus memerintahkannya untuk berwudu. Ternyata, di perjalanan terjadilah kecelakaan yang menimpanya. Berkat menjaga wudu,
Santri tersebut selamat tanpa cedera. Begitu juga seorang perempuan tua yang duduk di depannya. Santri Lirboyo sering membicarakan keajaiban seperti ini. Salah seorang santri senior, Kiai Halimi, ia mengungkapkan bahwa peristiwa seperti itu bukan hal baru bagi Kiai Mahrus. Itu sudah sering terjadi, ujarnya. Tak hanya mampu mempengaruhi alam, Kiai Mahrus juga dikenal mampu membaca hati santri. Kiai Fatoni Shihabuddin, salah satu santrinya, ia pernah mencoba mengintip kitab yang sedang dibaca Kiai Mahrus. Saat itu, Kiai Mahrus tiba-tiba menegurnya tanpa melihat, dan ucapan tersebut meninggalkan kesan yang mendalam bagi Fatoni muda. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Kiai yang terkenal dengan pasukan berani mati ini wafat hari Senin tanggal 6 Ramadhan 1405 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 26 Mei 1985, dalam usia 78 tahun. Setelah disolatkan dan diiringi doa dari ribuan santri dan pelayat, jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di Lirboyo. Demikianlah pembahasan kami tentang sejarah serta 3 tokoh pilar pondok pesantren Lirboyo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.